Hai bobotoh dan para penggemar sepak bola dimanapun kalian berada. Kemenangan Persib Bandung di kualifikasi ACL itu bukan hanya tentang lolos, tapi juga tentang sebuah janji baru dan ambisi besar di kancah Asia. Tim kesayangan kita kini sedang mempersiapkan kejutan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Penasaran siapa saja pemain baru yang akan didatangkan? Bagaimana strategi Bojan Hodak untuk menaklukkan tim-tim raksasa di Asia? Jangan sampai ketinggalan setiap detailnya. Jika kalian ingin terus mendapatkan kabar terbaru dari Persib, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Persib Bandung sekali lagi mengukir tinta emas dalam sejarah sepak bola Indonesia, kali ini dengan berhasil mengamankan satu tempat di fase grup AFC Champions League 2, ACL 2. Keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian biasa, melainkan sebuah pernyataan tegas tentang ambisi klub untuk tidak hanya menjadi penguasa di kancah domestik, tetapi juga untuk menancapkan kuku di panggung Asia. Momen krusial ini terjadi setelah kemenangan heroik di babak kualifikasi, di mana Persib menunjukkan determinasi, kualitas, dan mentalitas juara yang telah diasah selama beberapa musim terakhir. Perjalanan Persib menuju fase grup ACL itu bukanlah jalan yang mudah. Mereka harus melewati babak playoff yang penuh tekanan, menghadapi Manila Tiger FC, tim yang dikenal memiliki kombinasi pemain lokal yang gesit dan legiun asing berpengalaman dari Filipina. Pertandingan yang dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, menjadi panggung pembuktian bagi Maung Bandung. Dukungan masif dari bobotoh yang memadati stadion menjadi energi tambahan yang tak ternilai harganya bagi para pemain. Teriakan dan nyanyian yang tak henti-hentinya menggema di setiap sudut stadion menciptakan atmosfer intimidasi bagi lawan dan menjadi pemain ke-12 yang sangat efektif. Kelolosan ini menjadi puncak dari kerja keras dan strategi yang matang di bawah arahan pelatih Bojan Hodak. Sejak kedatangannya, Hodak telah berhasil mentransformasi Persib menjadi tim yang solid, disiplin, dan memiliki mental pemenang. Keberhasilan menjuarai Liga 1 dalam 2 musim beruntun menjadi bukti nyata dari tangan dingin pelatih asal Kroasia ini. Namun, Hodak dan manajemen Persib tidak ingin berpuas diri. Mereka melihat partisipasi di ACL itu sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan tim di level yang lebih tinggi dan sebagai batu loncatan untuk mencapai prestasi yang lebih besar. Manajemen Persib, yang dipimpin oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat, menegaskan bahwa klub memiliki target realistis namun ambisius di kompetisi Asia ini. Mereka tidak ingin sekadar numpang lewat, melainkan bertekad untuk melangkah sejauh mungkin. Lolos dari fase grup dan melaju ke babak gugur menjadi target utama. Untuk mencapai target ini, manajemen menyadari pentingnya memperkuat skuad. Perburuan pemain baru, baik lokal maupun asing, menjadi agenda prioritas. Pernyataan dari para pemain kunci seperti Mark Klok juga mengindikasikan bahwa seluruh tim memiliki semangat yang sama. Klok, sebagai kapten, menekankan bahwa tim merasa sangat layak berada di ACL 2 dan akan berjuang keras untuk membanggakan bobotoh. Antusiasme ini bukan hanya milik pemain, melainkan seluruh elemen klub, mulai dari manajemen, tim pelatih, staf, hingga para supporter. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki kualitas dan potensi untuk bersaing di level Asia. Kelolosan Persib ke fase grup ACL itu juga memiliki makna yang lebih dalam bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Persib menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kompetisi ini, dan performa mereka akan menjadi cerminan dari kekuatan liga domestik. Keberhasilan Persib akan membawa reputasi positif bagi sepak bola Indonesia di mata Asia, membuka pintu bagi klub-klub lain untuk mengikuti jejak yang sama di masa depan. Keberhasilan lolos ke fase grup ACL itu tidak membuat Persib terlena. Sebaliknya, hal ini menjadi momen untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja tim. Bojan Hodak, sebagai arsitek tim, langsung melakukan analisis komprehensif terhadap performa para pemainnya selama babak kualifikasi dan di awal musim Liga 1. Evaluasi ini menjadi dasar yang krusial untuk menentukan area mana saja yang perlu diperkuat agar Persib mampu bersaing secara optimal di level Asia. Hodak menyoroti beberapa aspek positif dari tim, seperti soliditas pertahanan dan mental pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain. Kombinasi pemain senior dan junior yang tampil padu juga menjadi kekuatan utama. Namun, Hodak juga tidak menutup mata terhadap beberapa kekurangan yang masih harus dibenahi. Salah satu yang paling mencolok adalah efektivitas lini serang. Meskipun berhasil mencetak gol penting, Hodak melihat bahwa tim masih sering membuang peluang dan terkadang kesulitan membongkar pertahanan lawan yang rapat.
terutama saat menghadapi tim-tim dengan gaya bermain yang lebih defensif. Di sisi lain, kebutuhan akan kedalaman skuad menjadi poin penting lainnya. Jadwal padat di musim 2025-2026, di mana Persib akan berkompetisi di Liga 1, Piala Indonesia, dan ACL II, menuntut adanya rotasi pemain yang efektif tanpa mengurangi kekuatan tim. Hodak menyadari bahwa beberapa pemain pilar mungkin akan mengalami kelelahan atau cedera, sehingga ketersediaan pelapis yang sepadan adalah suatu keharusan. Ini menjadi alasan utama mengapa manajemen Persib berencana merekrut pemain baru. Spesifikasi pemain yang dicari oleh Hodak sangat jelas. Ia tidak mencari pemain sekadar pelengkap, melainkan sosok-sosok yang bisa memberikan dampak instan. Hodak dikabarkan mengincar pemain di posisi penyerang dan gelandang serang. Hal ini didasari oleh keinginan untuk menambah variasi taktik dan kreativitas di lini depan. Pemain dengan kemampuan individu yang mumpuni, kecepatan, dan naluri mencetak gol yang tajam menjadi prioritas. Selain itu, pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, versatility, juga menjadi nilai tambah, mengingat tuntutan fleksibilitas taktik di kompetisi Asia. Selain lini serang, Hodak juga mempertimbangkan untuk menambah amunisi di lini tengah, terutama untuk posisi gelandang box-to-box yang memiliki kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Kebutuhan ini muncul setelah melihat intensitas pertandingan di level Asia yang jauh lebih tinggi dan menuntut fisik serta stamina prima dari para pemain tengah. Gelandang yang memiliki visi bermain baik, kemampuan mendistribusikan bola, dan agresif dalam merebut bola akan sangat dibutuhkan. Secara keseluruhan, evaluasi Hodak menunjukkan bahwa skuad Persib saat ini sudah cukup kuat, tetapi membutuhkan suntikan kualitas dan kedalaman di beberapa posisi kunci untuk bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Rencana transfer yang disusun manajemen Persib adalah jawaban atas analisis ini, sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa Maung Bandung tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga pesaing serius di panggung AFC Champions League 2. Tentu saja, langkah ini harus dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan kondisi keuangan klub dan peraturan kompetisi yang berlaku. Hodak dan manajemen Persib bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap rekrutan baru akan memberikan nilai tambah yang signifikan dan sesuai dengan filosofi bermain yang sudah dibangun. Keberhasilan Persib Bandung melaju ke fase grup ACL II tidak terlepas dari peran sentral Bojan Hodak, sang arsitek taktis di balik layar. Pelatih asal Kroasia ini bukan hanya seorang juru taktik, tetapi juga seorang manajer yang jeli dalam melihat kebutuhan tim. Setelah euforia kelolosan mereda, Hodak segera mengalihkan fokusnya pada persiapan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di level Asia. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Hodak memberikan analisisnya secara mendalam, membuka wawasan tentang apa yang dibutuhkan Persib untuk bersaing di ACL II. Kami sangat senang bisa lolos. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi klub dan para pemain. Namun, kami tidak bisa berpuas diri. Kompetisi di ACL II jauh lebih berat. Kami akan menghadapi tim-tim terbaik dari berbagai negara, dengan gaya bermain yang berbeda dan kualitas pemain yang lebih tinggi, ujar Hodak dengan nada serius. Menurut Hodak, ada dua area utama yang menjadi perhatiannya, lini serang dan kedalaman skuad. Ia mengakui bahwa meskipun timnya memiliki lini serang yang produktif di Liga 1, efektivitas tersebut harus ditingkatkan lagi untuk menghadapi pertahanan tim-tim Asia yang lebih terorganisir dan tangguh. Kami butuh penyerang yang bisa menjadi pembeda, yang bisa menciptakan peluang dari situasi sulit dan memiliki naluri mencetak gol yang tajam, tegasnya. Hodak menekankan bahwa pemain yang dicari bukan sekadar target man, melainkan penyerang yang fleksibel, cepat, dan mampu beradaptasi dengan berbagai skema taktik. Selain penyerang, Hodak juga menyinggung pentingnya memperkuat lini tengah. Ia melihat bahwa gelandang-gelandang Persib saat ini sudah cukup mumpuni, namun untuk menghadapi intensitas tinggi di ACL II, dibutuhkan pemain tengah yang memiliki daya jelajah lebih luas, kemampuan membaca permainan yang baik, dan fisik yang prima. Hodak secara spesifik mencari gelandang yang bisa membantu transisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat, serta mampu memenangkan duel-duel di lini tengah. Di Asia, setiap duel, setiap perebutan bola sangat penting. Kami butuh pemain yang tidak hanya bagus dalam menyerang, tapi juga kuat dalam bertahan. Kami butuh gelandang yang bisa mengatur tempo permainan, sekaligus menjadi tembok pertama di depan pertahanan, jelasnya. Hodak juga menyoroti pentingnya kedalaman skuad. Jadwal padat yang menanti Persib akan menuntutnya untuk melakukan rotasi pemain. Oleh karena itu, ia membutuhkan pelapis yang memiliki kualitas setara dengan pemain inti.
Kami tidak bisa hanya mengandalkan November 14 pemain. Kami butuh setidaknya 20 pemain yang siap bermain kapan saja dengan performa yang konsisten. Ini akan menjadi kunci untuk menjaga kondisi fisik para pemain dan menghindari cedera, tambahnya. Meskipun Hoda tidak menyebutkan nama-nama spesifik, pernyataannya memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kriteria pemain yang ia inginkan. Ia mencari pemain asing yang benar-benar bisa memberikan perbedaan, bukan hanya mengisi kuota. Ia menginginkan pemain yang bisa beradaptasi dengan cepat dengan budaya sepak bola Indonesia dan taktik yang ia terapkan. Secara keseluruhan, pernyataan Bojan Hodak adalah gambaran dari seorang pelatih yang ambisius namun realistis. Ia memahami kekuatan timnya, namun juga menyadari kelemahan yang perlu diperbaiki. Targetnya jelas, membangun tim yang kompetitif di level Asia. Menanggapi kebutuhan tim yang diungkapkan oleh Bojan Hodak, manajemen Persib Bandung segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat skuad. Strategi transfer Persib kali ini tidak bisa disamakan dengan musim-musim sebelumnya. Keterlibatan di ACL2 menuntut pendekatan yang lebih serius, terukur, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Direktur Olahraga Persib, Teddy Cahyono, menjelaskan bahwa manajemen telah bekerja sama erat dengan tim pelatih dalam menyusun daftar target pemain. Kami tidak akan membeli pemain secara sembarangan. Setiap rekrutan harus melalui proses seleksi yang ketat, mempertimbangkan kebutuhan taktis pelatih, kondisi keuangan klub, dan potensi adaptasi pemain, ujar Teddy. Strategi transfer Persib bisa dibagi menjadi beberapa poin utama. Prioritas posisi kunci. Berdasarkan analisis Hodak, prioritas utama adalah mencari pemain di posisi penyerang dan gelandang. Manajemen menyadari bahwa kedua posisi ini akan menjadi kunci untuk menghadapi tim-tim tangguh di ACL2. Persib membutuhkan penyerang yang bisa menjadi tumpuan di lini depan, baik dalam mencetak gol maupun membuka ruang bagi rekan-rekannya. Selain itu, gelandang dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang sangat dibutuhkan untuk mengontrol tempo permainan dan memenangkan duel-duel krusial di lini tengah. Kriteria pemain asing. Persib kemungkinan besar akan menggunakan jatah pemain asing secara maksimal. Namun, mereka tidak mencari pemain asing dengan nama besar semata. Manajemen mencari pemain asing yang memiliki rekam jejak bagus di kompetisi Asia, atau pemain dari liga-liga yang kompetitif yang memiliki potensi besar. Mereka mencari pemain yang siap memberikan dampak langsung, bukan pemain yang membutuhkan waktu adaptasi terlalu lama. Mempertimbangkan pemain lokal berkualitas. Selain pemain asing, manajemen juga terus memantau pemain lokal potensial yang bisa menambah kedalaman skuad. Pemain muda yang sedang naik daun atau pemain senior yang memiliki pengalaman dan mentalitas juara menjadi target. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan tim dan memberikan kesempatan bagi talenta-talenta lokal untuk berkembang. Proses negosiasi yang cepat dan efisien, mengingat waktu persiapan yang tidak terlalu lama, manajemen berkomitmen untuk melakukan proses negosiasi secepat mungkin. Mereka telah menyiapkan tim khusus untuk mengurus segala administrasi dan negosiasi agar pemain baru bisa segera bergabung dan beradaptasi dengan tim. Pendekatan data dan analisis. Dalam menentukan target pemain, Persib tidak hanya mengandalkan pandangan mata. Mereka menggunakan data dan analisis performa untuk memastikan bahwa pemain yang diincar benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Data-data seperti statistik gol, assist, passing accuracy, dan defensive actions menjadi pertimbangan penting dalam proses rekrutmen. Strategi transfer Persib ini mencerminkan profesionalisme klub dalam menatap kompetisi level Asia. Mereka tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga menggunakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Ini adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa Persib siap menghadapi tantangan di ACL2 dan menjaga reputasi klub sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Strategi transfer Persib Bandung untuk menyongsong AFC Champions League 2, ACL2, semakin mengerucut pada beberapa posisi kunci. Analisis mendalam dari pelatih Bojan Hodak telah mengidentifikasi penyerang dan pemain tengah sebagai dua area vital yang membutuhkan penguatan signifikan. Pemilihan posisi ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh tuntutan kompetisi Asia yang membutuhkan kualitas, kekuatan, dan kedalaman yang lebih baik. Di lini serang, Persib saat ini memiliki beberapa pemain depan yang mumpuni, seperti David Da Silva. Namun, untuk bersaing di level Asia, dibutuhkan lebih dari sekadar penyerang subur. Hodak mencari penyerang yang bisa menjadi target man sekaligus penyerang modern, yang mampu membuka ruang, menahan bola, dan memiliki kecepatan untuk melakukan transisi serangan balik.
Penyerang yang memiliki kemampuan duel udara yang kuat dan ketenangan di depan gawang juga menjadi kriteria utama. Kebutuhan akan penyerang baru ini juga terkait dengan strategi Hodak yang ingin memiliki variasi taktik. Dengan adanya penyerang baru, Hodak bisa memainkan skema dua penyerang atau bahkan menggeser posisi beberapa pemain untuk menciptakan kejutan bagi lawan. Penyerang baru ini diharapkan bisa menjadi tandem yang pas bagi David da Silva, atau menjadi pelapis yang memiliki kualitas setara sehingga Persib tidak terlalu bergantung pada satu pemain saja. Sementara itu, di lini tengah, kebutuhan akan pemain baru juga sangat mendesak. Persib saat ini memiliki gelandang-gelandang berkualitas seperti Mark Locke, Deddy Kusnandar, dan Stefano Beltram. Namun, di ACL 2, intensitas pertandingan jauh lebih tinggi. Gelandang tidak hanya dituntut untuk mengatur serangan, tetapi juga harus memiliki fisik prima untuk membantu pertahanan dan memenangkan duel-duel di lini tengah. Hodak dikabarkan mengincar pemain di posisi gelandang box-to-box yang memiliki kemampuan lengkap. Pemain ini harus memiliki stamina yang baik, visi bermain yang luas, dan kemampuan untuk mendistribusikan bola dengan akurat. Selain itu, kemampuan bertahan yang solid, seperti tackle bersih dan intercept yang cerdas, juga menjadi kriteria penting. Kehadiran pemain tengah baru ini diharapkan bisa menambah kreativitas di lini tengah dan memberikan keseimbangan antara lini serang dan bertahan. Selain gelandang box-to-box, Hodak juga mungkin mempertimbangkan pemain sayap yang cepat dan lincah. Kompetisi Asia seringkali menuntut tim untuk memiliki pemain sayap yang bisa menciptakan peluang dari sisi lapangan. Pemain sayap yang memiliki kemampuan dribble mumpuni dan umpan silang akurat bisa menjadi senjata rahasia Persib untuk membongkar pertahanan lawan yang rapat. Secara keseluruhan, prioritas pada posisi penyerang dan pemain tengah menunjukkan bahwa Persib ingin membangun tim yang seimbang. Mereka ingin memiliki lini serang yang tajam, lini tengah yang kokoh, dan lini belakang yang solid. Strategi ini adalah langkah yang sangat logis untuk bisa bersaing di level Asia dan mewujudkan ambisi mereka untuk melaju sejauh mungkin di ACL 2. Manajemen Persib Bandung menyadari sepenuhnya bahwa untuk bisa bersaing di AFC Champions League 2, ACL 2, mereka tidak bisa hanya mengandalkan pemain lokal. Kualitas pemain asing akan menjadi pembeda yang krusial. Oleh karena itu, strategi transfer pemain asing Persib kali ini jauh lebih ketat dan terukur. Mereka mencari pemain yang benar-benar bisa memberikan dampak signifikan, bukan sekadar mengisi kuota. Kriteria pemain asing yang diincar oleh Persib sangat spesifik. Pertama, mereka mencari pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi Asia. Pemain yang pernah bermain di Liga Champions Asia atau kompetisi sejenis akan memiliki nilai tambah karena mereka sudah terbiasa dengan intensitas dan gaya bermain tim-tim Asia. Pengalaman ini akan membantu mereka beradaptasi lebih cepat dan memberikan kontribusi instan bagi tim. Kedua, Persib mencari pemain asing yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Mereka tidak ingin merekrut pemain yang hanya sedikit lebih baik dari pemain lokal. Mereka mencari pemain yang bisa menjadi bintang, yang mampu mengubah jalannya pertandingan, dan yang memiliki kemampuan teknis dan fisik yang luar biasa. Pemain dengan rekam jejak mencetak gol atau memberikan assist yang konsisten di liga-liga yang kompetitif akan menjadi target utama. Ketiga, faktor adaptasi dan karakter juga menjadi pertimbangan penting. Persib ingin merekrut pemain asing yang tidak hanya memiliki kualitas di lapangan, tetapi juga memiliki sikap profesional dan mau bekerja keras. Pemain yang bisa beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia, memiliki hubungan yang baik dengan rekan setim, dan memiliki mentalitas pemenang akan sangat dihargai. Mereka tidak ingin merekrut pemain yang hanya mementingkan diri sendiri dan berpotensi merusak keharmonisan tim. Keempat, Persib juga memperhatikan usia dan kondisi fisik pemain. Mereka mencari pemain yang berada di puncak performa, atau pemain muda potensial yang memiliki prospek cerah. Mereka menghindari merekrut pemain yang sudah memasuki masa senja karir, atau pemain yang memiliki riwayat cedera yang parah. Dengan kriteria-kriteria ini, manajemen Persib dan Bojan Hodak bekerja sama untuk menyaring daftar kandidat pemain asing. Mereka tidak hanya mengandalkan agen pemain, tetapi juga menggunakan data analisis dan scouting untuk memastikan bahwa setiap rekrutan adalah pilihan terbaik. Keputusan untuk merekrut pemain asing berkualitas tinggi ini menunjukkan komitmen Persib untuk meraih sukses di panggung Asia. Mereka menyadari bahwa investasi pada pemain asing yang tepat akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi klub, baik dari segi prestasi maupun citra. Pemain asing yang sukses di Persib tidak hanya akan membantu tim meraih kemenangan,
tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi pemain-pemain lokal untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Setelah kerangka kebutuhan pemain dipetakan dengan jelas oleh Bojan Hodak dan manajemen Persib, spekulasi mengenai siapa saja pemain yang akan direkrut pun mulai ramai di kalangan media dan bobotoh. Meskipun manajemen Persib sangat tertutup mengenai nama-nama target, beberapa rumor santer beredar, yang jika ditelaah, cukup masuk akal mengingat kriteria yang telah ditetapkan. Penting untuk dicatat bahwa semua nama ini masih sebatas rumor, dan belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Lucas Castro, seorang gelandang serang asal Argentina yang saat ini bermain di Liga Super Tiongkok. Castro dikenal memiliki visi bermain yang luar biasa, kemampuan mengoper bola yang akurat, serta naluri mencetak gol yang tinggi. Pengalamannya bermain di liga-liga top Asia membuatnya menjadi kandidat ideal. Hoda sendiri dikabarkan tertarik dengan kemampuan Castro yang bisa beroperasi di belakang striker, memberikan suplai bola matang, sekaligus menjadi ancaman dari lini kedua. Di posisi penyerang, nama Alexei Shukin, striker asal Rusia, juga mencuat. Shukin dikenal sebagai penyerang bertipe target man, yang kuat dalam duel udara dan memiliki penyelesaian akhir yang mematikan. Reputasinya sebagai pencetak gol ulung di liga-liga Eropa Timur menjadi daya tarik utama. Jika rumor ini benar, Shukin bisa menjadi tandem yang pas bagi David da Silva, memberikan variasi serangan yang lebih beragam bagi Persib. Kemampuannya menahan bola juga bisa membantu pemain lain untuk masuk ke kotak penalti. Selain pemain asing, Persib juga dikait-kaitkan dengan beberapa pemain lokal potensial. Salah satunya adalah Rizky Ridho, bek tengah tangguh yang sudah menjadi pilar di timnas Indonesia. Kebutuhan akan kedalaman skuad di lini belakang menjadi alasan utama rumor ini. Dengan adanya Ridho, Persib akan memiliki tembok pertahanan yang lebih kokoh untuk menghadapi serangan lawan di ACL 2. Meskipun ia bek tengah, Ridho dikenal sebagai bek serba bisa yang juga memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Nama lain yang juga dirumorkan adalah Marcelino Ferdinand, gelandang serang muda yang saat ini berkarier di Eropa. Marcelino dikenal memiliki kecepatan, dribble yang lincah, dan kemampuan mencetak gol yang baik. Meskipun masih muda, ia sudah menjadi pemain kunci di timnas Indonesia. Jika Persib berhasil merekrut Marcelino, ini akan menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Marcelino bisa menjadi joker yang bisa mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Rencana Persib untuk merekrut pemain baru, terutama di posisi-posisi krusial seperti penyerang dan gelandang, akan membawa dampak yang signifikan terhadap skuad yang ada saat ini. Kedatangan pemain baru tidak hanya menambah kekuatan tim, tetapi juga menciptakan dinamika baru yang menantang sekaligus memotivasi para pemain lama. Bojan Hodak, sebagai pelatih, harus mampu mengelola transisi ini dengan bijak agar tidak mengganggu keharmonisan dan performa tim. Salah satu dampak terbesar adalah meningkatnya persaingan internal. Kedatangan pemain baru, terutama pemain asing berkualitas, akan membuat persaingan di setiap posisi menjadi jauh lebih ketat. Misalnya, jika Persib merekrut penyerang asing baru, maka persaingan di lini depan antara David da Silva, Ciro Alves, dan penyerang baru tersebut akan sangat sengit. Ini bisa menjadi hal positif karena setiap pemain akan terdorong untuk memberikan yang terbaik di setiap sesi latihan dan pertandingan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas keseluruhan tim. Namun, di sisi lain, Hoda harus pandai-pandai mengelola menit bermain agar tidak ada pemain yang merasa terpinggirkan. Selain itu, kedatangan pemain baru juga akan meningkatkan kualitas latihan. Para pemain lama akan termotivasi untuk belajar dari para pemain baru, terutama pemain asing yang memiliki pengalaman di kompetisi yang lebih tinggi. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi seluruh anggota tim untuk menghadapi tantangan di ACL 2. Latihan akan menjadi lebih intens dan kompetitif, yang merupakan persiapan ideal untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Namun, ada juga tantangan yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah potensi gesekan atau ketidaknyamanan di ruang ganti. Hoda harus memastikan bahwa pemain baru bisa beradaptasi dengan cepat dan diterima dengan baik oleh para pemain lama. Komunikasi yang terbuka dan kepemimpinan yang kuat dari Hodak dan para pemain senior seperti Mark Klok dan Deddy Kusnandar akan sangat penting untuk menjaga soliditas tim. Mereka harus memastikan bahwa seluruh pemain, baik yang baru maupun yang lama, memiliki satu visi dan misi yang sama, membawa Persib berprestasi di panggung Asia. Dampak lain yang tak kalah penting adalah perubahan taktik.
Hoda mungkin akan memiliki lebih banyak opsi taktik dengan adanya pemain baru. Jika sebelumnya ia harus menyesuaikan taktik dengan pemain yang ada, kini ia bisa memiliki lebih banyak pilihan formasi dan strategi. Misalnya, dengan adanya penyerang baru yang bertipe berbeda, Hoda bisa beralih dari skema satu penyerang menjadi dua penyerang, atau menggunakan formasi dengan sayap yang lebih agresif. Ini akan membuat Persib menjadi tim yang lebih fleksibel dan sulit ditebak oleh lawan. Secara keseluruhan, kedatangan pemain baru akan menjadi katalisator bagi Persib. Jika dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat positif. Tim yang lebih kuat, lebih kompetitif, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di ACL II. Namun, jika tidak, bisa saja terjadi disrupsi yang mengganggu performa tim. Oleh karena itu, manajemen dan tim pelatih harus bekerja ekstra keras untuk memastikan transisi ini berjalan mulus. Dengan lolosnya Persib Bandung ke fase grup ACL II, kini tim menatap tantangan yang jauh lebih besar dan kompleks. Masa depan Persib di kompetisi Asia akan bergantung pada seberapa baik mereka memanfaatkan momentum ini dan mempersiapkan diri. Ini bukan hanya tentang merekrut pemain, tetapi juga tentang membangun mentalitas juara yang tangguh. Tantangan utama yang akan dihadapi Persib adalah standar kompetisi yang sangat tinggi. Di ACL II, Persib akan berhadapan dengan tim-tim terbaik dari Liga-Liga Asia, yang memiliki kualitas pemain, strategi, dan fasilitas yang jauh di atas rata-rata. Persib harus siap menghadapi tim-tim yang memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan taktik yang lebih maju. Ini akan menjadi ujian nyata bagi seluruh elemen tim, dari pemain hingga staf pelatih. Selain itu, jadwal padat juga akan menjadi tantangan besar. Persib harus membagi fokus antara kompetisi domestik, Liga 1, dan ACL II. Manajemen dan tim pelatih harus merancang program latihan dan rotasi pemain yang cerdas untuk menjaga kondisi fisik para pemain agar tetap prima. Hal ini juga akan menjadi ujian bagi kedalaman skuad Persib. Jika mereka tidak memiliki pelapis yang memadai, risiko cedera dan kelelahan akan meningkat, yang bisa mengancam performa tim di kedua kompetisi. Namun, tantangan terbesar mungkin adalah tekanan ekspektasi. Setelah berhasil lolos ke fase grup, bobotoh dan publik sepak bola Indonesia akan menaruh harapan yang sangat besar pada Persib. Mereka berharap Persib bisa meraih hasil yang membanggakan, bahkan jika itu berarti harus mengalahkan tim-tim yang secara di atas kertas lebih unggul. Tekanan ini bisa menjadi motivasi, tetapi juga bisa menjadi beban berat jika tidak dikelola dengan baik. Masa depan Persib di ACL II akan sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil dalam beberapa bulan ke depan. Keputusan untuk merekrut pemain, strategi taktis yang disiapkan, dan kemampuan tim untuk beradaptasi dengan lingkungan kompetisi yang baru akan menjadi kunci. Jika Persib berhasil mengelola semua tantangan ini, mereka tidak hanya akan meraih prestasi di Asia, tetapi juga akan mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Langkah-langkah yang diambil Persib saat ini adalah investasi jangka panjang. Mereka tidak hanya membangun tim untuk satu musim, tetapi untuk masa depan yang lebih cerah di panggung Asia. Partisipasi di ACL II adalah kesempatan emas untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar.